Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sebenarnya dalam menerobos keabadian harus memiliki kemauan yang kuat. Namun setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda, tergantung dari kehendak abadi itu sendiri. Karena setelah mewujudkan kemauan keabadian, saat itulah kita dapat benar-benar memasuki tingkat keabadian yang sebenarnya. Jadi inilah jalan yang Anda harus tempuh sebelum memiliki kemauan keabadian. Oleh karena itu, Anda tidak perlu mencoba menerobos langkah kelima sekarang. Sang ratu terus berkata perlahan. Anda harus tahu apa yang disebut kemauan. Sebenarnya bukan karena Anda tidak memilikinya, tetapi karena Anda hanya memiliki sedikit pemahaman tentang keabadian. Bagaimanapun, untuk memiliki kehendak keabadian seseorang harus memiliki kemauan yang kuat. Meskipun kemauan setiap orang tidaklah sama. Ibarat kata pepatah, tidak ada dua daun yang identik di dunia ini. Jadi setiap orang pasti pernah mengalaminya. Dan banyak cerita yang telah mereka alami masing-masing. Dan apa yang disebut kehendak keabadian adalah Anda harus menemukan kehendak keabadian Anda yang sebenarnya. Dengan kata lain, Anda harus membuat cerita Anda sendiri atau melihat ke masa depan dengan pikirannya yang jernih. Apa yang Anda butuhkan sampai ke titik ini? Jika Anda dapat melakukannya, Anda pasti akan menyadari sesuatu. Sang ratu terus menjelaskan kepada Xiuyan. Oke, saya mengerti. Xiuyan menjawab perlahan. Kemudian Xiuyan melihat pasukan Sensi yang masih membersihkan medan perang. Apa yang terjadi? Mengapa sarang Dewa Taisu menghilang? Melihat pemandangan itu, Xiuyan langsung berdiri karena terkejut. Karena saat melihat sekeliling, dia tidak menemukan sarang Dewa Taisu yang sangat besar. Seolah-olah itu menghilang dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak apapun. Mereka telah melarikan diri. Sang ratu menjawab sebelum melanjutkan. Apakah saya juga harus memberitahu Anda tentang keempat sosok Dewa Abadi Taisu yang ditangkap juga melarikan diri? Mendengar itu, Xiuyan sedikit mengernyit. Karena dalam kata-kata sang ratu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan tebakan benar ketika sang ratu melanjutkan. Tapi tidak semua melarikan, karena Tuan Muda ke-12 meledakkan dirinya sendiri. Sang ratu berkata, kemudian tertawa sambil menutupi mulutnya. Mendengar itu, Xiuyan tertegun di tempatnya, kemudian bertanya dengan serius. Apakah ada sosok Taisu lain yang lebih kuat datang? Xiuyan langsung menebak, karena jika segel lapis demi lapis dan masih dapat melarikan diri, pasti ada kekuatan Taisu yang lebih kuat yang datang untuk menyelamatkan mereka. Iya, orang ini sangat kuat. Ratu menjawab sambil menganggukkan kepalanya sedikit. Apakah orang itu lebih kuat dari Anda? Xiuyan terus bertanya dengan serius. Jangan berkata seperti itu. Bagaimanapun saya hanya seorang wanita yang tidak pandai bertarung. Lagi pula ada seorang pria yang harus saya lindungi. Jadi saya tidak perlu bergerak dan bertarung dengan orang itu. Sang ratu menjawab sambil menghela nafas panjang. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, wajah Xiuyan dipenuhi garis-garis hitam. Karena nada bicara terasa sedikit berbeda tentang mampu melindungi. Bukankah Anda mengatakan hanya ada satu dalam puluhan ribu tahun ini? Sekarang apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa lolos? Xiuyan tertawa datar. Kemudian dia menggaruk kepalanya sambil menatap sang ratu dengan serius. Karena sang ratu juga telah memberitahu Xiuyan tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Tepat ketika Xiuyan sedang berpikir, tiba-tiba dia teringat sesuatu.
Jika Taisu sekarang memiliki kekuatan yang sudah mengakar di dunia sensi, apakah Anda yakin Anda tidak menemukan akar permasalahannya dan mencabutnya sesegera mungkin? Xiaoyan berkata perlahan, namun dalam kata-katanya ada kekhawatiran yang mendalam. Anda harus tahu, saat Taisu memasuki sensi dan mulai menginvasi, pada saat itu mereka benar-benar telah membentuk serangan dua sisi, yaitu masalah internal dan eksternal, sehingga tidak sulit bagi Taisu untuk bersembunyi. Karena tidak hanya dalam pengaturan jangka panjang, tetapi rencana mereka juga jauh melampaui imajinasi semua orang. Sehingga mereka dapat terintegrasi dalam dunia sensi untuk menunggu pasukan utama Taisu datang. Pada saat itulah, orang kuat dari Taisu akan mengekspos diri mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, meskipun para pasukan dunia sensi telah diseleksi lapis demi lapis, tapi masih tidak ada jaminan bahwa di antara mereka tidak ada orang kuat dari Taisu yang tersembunyi di dalamnya. Karena saya masih merasa rencana Taisu sangat teliti. Sepertinya mereka memblokir ingatan dari orang-orang kuat tentang Taisu mereka. Sehingga orang-orang ini mungkin tidak tahu bahwa mereka adalah pasukan dari Taisu. Oleh karena itu, perang ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jika tidak, mungkin pasukan sensi tidak akan lolos dari kematian. Mendengar apa yang dikatakan oleh sang ratu, Xiaoyan menyipitkan alisnya. Karena jika Taisu memblokir ingatan orang-orang kuat dari Taisu dan bergabung dengan pasukan sensi, bukankah itu sangat menakutkan? Jika Taisu bisa melakukan hal tersebut, sebenarnya dalam masalah ini hampir tidak mungkin untuk dapat sepenuhnya melenyapkan orang kuat Taisu yang bersembunyi dalam kegelapan di sensi. Oleh karena itu, saya membuat pengaturan dengan konspirasi seperti ini. Karena jika ingin mendapatkan informasi yang akurat, saya harus menangkap orang kuat tingkat tinggi dari Taisu ini. Jadi Anda juga harus memahami rencana saya yang sebenarnya. Yang pertama adalah, saya ingin Taisu mengetahui bahwa Yang Mulia telah kembali. Kedua, saya benar-benar ingin melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk yang lebih lanjut. Jadi saya membiarkan mereka melarikan diri. Meski begitu, pertempuran ini tidak sia-sia. Setidaknya saya tahu keberadaan kekuatan Taisu yang tersembunyi di sensi, dan dia tidak bisa dianggap remeh. Suara sang ratu terus keluar saat ini. Karena dia juga merasa tertekan saat melihat sosok dalam kabut darah, meski tidak mungkin mengetahui secara pasti seberapa kuat lawannya. Tapi sejauh ini, dia adalah orang terkuat dari Taisu yang pernah ditemui oleh sang ratu. Bagaimanapun, alasan mengapa dunia Taisu bisa menjara begitu banyak dunia, karena mereka sangat kuat. Bahkan klan dewa asli dari dunia tanpa batas yang sangat kuat. Pada akhirnya mereka dikalahkan. Jadi dilihat dengan ini, itu sudah cukup membuktikan bahwa Taisu tidak sesederhana yang dibayangkan. Dalam menghadapi invasi antar dunia ini, saya telah membuat pengaturan tata letak di sensi. Saya tidak tahu sudah berapa tahun telah berlalu sejak saya mulai merencanakan selangkah demi selangkah. Tapi menurut saya, hanya ketika Taisu memiliki kepastian lebih dari 70%, barulah mereka akan benar-benar bergerak. Bahkan langkah pertama mereka untuk memasuki sensi adalah menerobos pertahanan dunia dengan menghancurkan perlindungan pohon dunia. Metode ini membutuhkan banyak sumber daya. Oleh karena itu, mereka menjara dunia lain untuk mendukungnya. Sang ratu berkata perlahan. Tepat ketika sang ratu selesai berbicara, sebuah sosok yang melangkah maju dengan penuh hormat sambil mengepalkan tinjunya. Yang Mulia, dalam pertempuran kali ini korbannya sangat serius. Sekarang 3 dewa keabadian kaisar telah jatuh dan banyak pasukan yang mengalami luka serius. Bahkan banyak pasukan yang lebih lemah juga telah jatuh, dan sisanya sudah selesai kami evakuasi.
Mendengar itu, sang ratu mengangguk sedikit. Jelas dia tahu kekuatan penghancuran diri dari Dewa Abadi. Namun dalam menghadapi situasi seperti ini, sang ratu tidak pernah menyangka bahwa Taisu akan melakukannya. Bagaimanapun, untuk membuat Dewa Abadi meledak diri mereka sendiri membutuhkan banyak keberanian yang sangat kuat. Meskipun itu juga menyebabkan Taisu menderita kerugian yang sangat besar. Tetapi bagi Taisu, itu setidaknya lebih baik daripada 4 Dewa Abadi ditangkap secara bersamaan. Namun sepertinya dalam tekad eksekusi pasukan Taisu sebenarnya cukup mencengangkan. Yang mulia, kita harus membalaskan dendam saudara-saudara kita yang telah jatuh. Sosok yang melapor tiba-tiba berhenti menggertakkan gigi dan berkata, jelas semua orang telah melalui hidup dan mati bersama. Melihat mereka dihancurkan, mereka inginnya pergi untuk membalas dendam dengan cepat. Anda terburu-buru ingin membalas dendam. Apa kita harus mengakui kekuatan musuh dan memperlihatkan kelemahan kita? Anda harus tahu, kecerobohan hanya akan mempercepat kekalahan. Sekarang sebaiknya kalian beristirahat dan evakuasi korban sepenuhnya. Sambil berbicara, aura yang sangat kuat menyebar dari tubuh sang ratu, yang membuat sang ratu menghapus perlakuannya yang lembut dan berbudi luhur terhadap Xiaoyan. Sekarang auranya memancarkan kesombongan yang ganas. Tapi yang mulia, merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan, sosok itu terdiam dan tidak berani melanjutkan kata-katanya. Jelas dia tahu ada saatnya dia hanya bisa menundukkan kepala dan menggenggam tangannya. Pada saat itu, mata sang ratu memancarkan rasa dingin karena ada banyak pasukan sensi yang terbunuh dalam pertempuran ini. Hanya merupakan kerugian besar untuk sensi. Jadi sebagai seorang pemimpin, dia juga harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil oleh pasukan sensi. Meskipun secara alami, sang ratu memahami beberapa informasi, tetapi sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Pasukan sensi mendengarkan perintah, cepat mundur dengan cepat. Sang ratu berteriak dengan keras. Sekarang hanya ada Xiaoyan yang memiliki keberanian tetap berada di samping sang ratu. Sepertinya semuanya kembali tenang. Sekarang bagaimana dengan rencana Anda? Sang ratu menatap Xiaoyan dan bertanya kepada Xiaoyan setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Sebaiknya kita kembali ke alam dewa kuno terlebih dahulu. Saya masih harus bersiap-siap untuk pergi. Xiaoyan jawab perlahan, namun tepat ketika Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba sang ratu mendekati Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan menatap sang ratu dengan serius. Suami, apakah Anda yakin ingin tanpa melakukan apapun? Seharusnya kita masih memiliki cukup waktu untuk melakukan sesuatu. Bagaimana menurut Anda? Sang ratu berkata menatap Xiaoyan sambil tersenyum genit saat ini, yang membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Jelas melihat pemandangan itu, beberapa banyak orang di dunia yang mampu menahan godaan. Ketika seorang wanita di sisinya menyebarkan aroma keindahan, bahkan Xiaoyan sulit untuk menahan godaan seperti itu, yang membuat hati Xiaoyan bergetar tanpa sadar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.